Bab 171, mengejar. Sang jelas tidak berharap untuk melawan burung sampah. Sayangnya, lawan seperti itu adalah pilihan terbaik baginya. Binatang buas di tahap umum awal sudah memiliki tubuh yang sangat kuat, dan Sang harus menggunakan seluruh kecerdasan dan taktiknya untuk melawan mereka. Dan kemudian, dia hanya bisa melawan monster panggung umum yang paling lemah. Sang tidak berani mencoba melawan monster yang sebenarnya kuat dalam konfrontasi langsung. Kecepatan mereka saja sudah konyol. Sang menyerbu ke dalam hutan barat laut, meninggalkan pertahanannya. Dia sebenarnya senang burung sampah melarikan diri ke hutan karena Sang tidak perlu khawatir dengan pengintaian. Burung sampah itu tingginya sekitar 3 meter, dan tidak mudah melewati hutan liar. Itu tidak dibangun untuk melintasi hutan lebat karena rumahnya adalah wastelen. Selain itu, setiap kali ia menghancurkan pohon, kecepatannya akan sangat melambat. Mengikuti jejak Trashbird tidaklah sulit. Akan lebih sulit untuk tidak mengetahui di mana ia berada karena deritnya yang terus-menerus. Setelah beberapa detik, Sang mendekati burung sampah. Saat ini, Sang tidak perlu berhati-hati karena para pemburu menghalangi semua monster panggung umum memasuki hutan liar. Ironisnya, hari di mana sebagian besar binatang memasuki pertempuran juga merupakan hari di mana hutan liar berada dalam kondisi paling aman. Saat Sang mulai mendekati burung sampah, sesuatu terjadi pada tubuhnya. Kabut putih tertinggal di kaki Sang saat dia melaju ke kecepatan yang lebih tinggi. Jika seseorang dengan Ice Affinity ada di sini, mereka akan dapat merasakan awan Ice mana meninggalkan tubuh Sang. Pada saat ini, Sang mencapai kecepatan seorang prajurit tahap umum awal. Terlebih lagi, ini bukanlah peningkatan sesaat. Sang bisa terus melakukan hal ini tanpa batas waktu. Bagaimana? Nah, setelah banyak berlatih dengan afinitasnya, Sang telah membuka kemampuan untuk melepaskan afinitasnya dari bagian lain tubuhnya dengan efek yang lebih kecil. Saat ini, Sang terus menembakkan Ice Mana dari punggung dan kakinya, meningkatkan kecepatannya. Tapi bukankah itu akan membuat tubuhnya panas? Ya, itu akan terjadi, tapi jika cuaca menjadi terlalu panas, Sang bisa saja beralih untuk melepaskan Fire Mana. Selama dia tidak mengubah suhu tubuhnya terlalu cepat, dia tidak akan terluka. Hal seperti ini tidak mungkin terjadi jika Sang hanya menggunakan lengan kirinya. Lagi pula, masa lengan kirinya hanya sebesar itu. Tapi selama dia menyebarkan efek negatifnya ke seluruh tubuhnya, itu masih bisa ditanggung. Kemampuan untuk menjaga kecepatannya secara permanen pada tingkat yang lebih tinggi adalah kemampuan yang memungkinkan Sang untuk melompat ke puncak kelasnya. Tentu saja, ini hanya dihitung untuk kelas Caterpillar. Di antara siswa lainnya, masih ada beberapa yang lebih kuat dari Sang. Seni bela diri yang sangat maju dapat mencapai efek yang sama. Tentu saja, pertama-tama seseorang perlu berlatih dalam waktu lama untuk mencapai level seperti itu. Beberapa siswa telah mencapai level tersebut. Namun, sebagai seseorang di kelas Caterpillar, Sang pada dasarnya berada di atas semua rekannya. Ya, kecuali Matteo, tapi hanya jika dia menggunakan sihirnya. Ketika jarak antara Sang dan burung sampah mencapai 2 meter, burung sampah tiba-tiba menoleh ke arahnya. Lalu mulutnya terbuka lebar. Sang mengertakkan gigi dan menegangkan seluruh tubuhnya. Dia tahu apa yang akan terjadi. SCREEEEEE. Itu seperti ledakan suara yang keluar dari paruh burung sampah dan bergema ke seluruh hutan. Pepohonan di sampingnya mulai bergoyang keras karena ledakan suara. Bang! Begitu ledakan suara muncul, gendang telinga Sang meledak. Suaranya sangat keras. Penglihatan Sang berputar saat dia merasa otaknya menabrak seluruh sudut tengkoraknya. Ini adalah senjata pertahanan utama Trashbird. Jika ada predator yang mendekatinya, ia akan mengumpulkan wind mana di mulutnya dan melepaskannya dalam gelombang suara yang mengejutkan. Serangan itu tidak berbahaya secara langsung. Lagi pula, hal yang paling bisa dilakukan adalah membuat seseorang pusing dan merusak gendang telinganya. Seseorang tidak akan mati hanya karena itu. Namun, serangan tersebut tidak hanya akan mengejutkan predatornya tetapi juga menimbulkan rasa sakit di telinga mereka. Selain itu, pemangsa mungkin kehilangan keseimbangan dan terjatuh saat mengejar. Ini bukanlah senjata untuk berburu melainkan senjata untuk melarikan diri. Ini juga salah satu alasan mengapa para pemburu benci berburu burung sampah. Untungnya, Sang telah belajar banyak hal tentang semua binatang di zona Storm Eagle selama setahun terakhir. Karena itu, Sang tahu apa yang akan terjadi padanya. Rasanya agak sulit baginya untuk mempertahankan keseimbangannya, tapi Sang berhasil. Dia sedikit melambat, tapi dia dengan cepat berhasil berakselerasi lagi. Namun, Sang juga merasakan perasaan disosiasi yang sangat aneh saat dia kehilangan kemampuan mendengar. Sepertinya dia tidak lagi berada di dalam tubuhnya sendiri. Sepertinya dia sedang memperhatikan orang lain. Saat Sang mencapai burung sampah itu lagi, ia menoleh ke arahnya lagi dan melepaskan serangan yang sama. Kali ini, Sang tidak mendengar apapun. Namun, dia merasakan kepalanya sakit dan penglihatannya kabur. Dalam keheningan, Sang mengeluarkan pedangnya dan menunjuk ke arah punggungnya dengan tangan kirinya. Sang melepaskan Fire Blast untuk mempercepatnya, dan dia mengangkat pedangnya. Burung sampah melihat bahwa ia sedang diserang dan berhenti menggunakan gelombang suaranya. Pada langkah selanjutnya, cakarnya menancap di tanah. Dan pada langkah berikutnya, wajah Sang terkena kotoran. Sang merasakan tanah menyerang matanya, tapi dia tetap berkomitmen pada ayunannya. Pada saat itu,
mana miliknya akhirnya selesai memperbaiki gendang telinganya, dan Sang dapat mendengar lagi. Bersinar, Sang mendengar suara daging dipotong, dan dia merasakan sedikit perlawanan dari pedangnya. Namun, pedangnya berada beberapa tingkat di atas burung sampah, membuatnya mudah melukainya. Mengomel, burung sampah berkicau kesakitan. Sisi kanan belakangnya yang besar telah menerima sayatan besar-besaran, yang tanpa sadar mengubah lintasan Trashbird. Bang! Burung sampah itu meluncur menembus pohon, menghancurkannya sepenuhnya, sehingga semakin merusak keseimbangannya. Burung sampah berusaha mendapatkan kembali keseimbangannya dengan mengambil beberapa langkah kompensasi. Sementara itu, Sang dengan kasar menggerakkan lengan kanannya ke depan matanya untuk menghilangkan kotoran. Sang sangat agresif dalam membersihkannya sehingga matanya mendapat lekukan. Namun, itu diperlukan. Mana Sang bisa menyembuhkan matanya, tapi tidak bisa menghilangkan kotorannya. Lebih baik melukai dirinya sendiri untuk menghilangkan kotoran lebih cepat daripada membersihkan matanya selama beberapa detik. Penglihatan Sang menjadi sangat kabur sesaat sebelum matanya pulih sepenuhnya. Bang! Kaki kanan Sang bertabrakan dengan tunggul pohon yang baru saja dihancurkan oleh burung sampah. Untungnya, tubuh Sang cukup kuat untuk tidak terluka karenanya, namun keseimbangannya juga hancur. Sang dengan cepat mengarahkan lengan kirinya ke tanah dan melepaskan ledakan es. Bang! Sang terlempar ke depan, namun lengannya meledak di beberapa tempat. Saat Sang mencapai burung sampah lagi, ia menoleh ke arah Sang lagi dengan paruhnya yang terbuka. Sang mengertakkan gigi karena marah, benci, dan frustrasi. SQEEEEE. Dan Sang kehilangan pendengarannya lagi. Burung sampah sialan. Bab 172, diam. Sang kembali mencapai burung sampah dengan sangat cepat dan melancarkan serangan lagi. Burung sampah melemparkan segumpal tanah lagi ke wajah Sang, yang kali ini berhasil dia blokir dengan menutup matanya sejenak. Sang merasakan pedangnya mengenai sebagian paha burung sampah, namun sayangnya dia tidak dapat mendengar suara yang memuaskan dari lawannya yang terluka kali ini karena gangguan pendengarannya. Burung sampah berhenti berteriak lagi dan melompat ke depan, darah mengalir di kaki kanannya. Sang pulih dari serangannya dan menembak ke arah burung sampah lagi. Mana Sang telah digunakan untuk menyembuhkan lengan kirinya, yang berarti pendengarannya tidak akan pulih setidaknya selama beberapa detik. Burung sampah dan Sang mencapai lapangan kecil dengan batu setinggi 20 meter dan lebar 10 meter di tengahnya. Langkah burung sampah menjadi tidak menentu karena kakinya yang terluka, dan ia semakin melambat. Kemudian, ketika ia melihat batu di depannya, ia menyadari bahwa melarikan diri tidak akan berhasil. Jika semuanya berlanjut seperti pada detik-detik terakhir, pada akhirnya ia akan mati. Burung sampah tiba-tiba berhenti di depan batu dan menghadap Sang yang sedang menyerangnya. Ia membuka mulutnya lagi dan mengeluarkan gelombang suaranya lagi. Untungnya, Sang saat ini tuli, tetapi pikirannya masih terguncang karena gelombang suara. Burung sampah mengangkat kaki kirinya dan menusuknya ke depan. Serangannya ternyata sangat cepat. Sang harus membatalkan serangannya karena dia tidak tahu kalau serangan burung sampah akan secepat itu. Dia sudah membacanya, tapi sebenarnya dia belum pernah melawannya. Alih-alih memukul tubuh burung sampah, ia malah mencoba memukul kakinya. Namun, kakinya mundur dengan kecepatan yang sama, dan serangan Sang meleset. Kemudian, burung sampah itu melompat ke depan dengan menggunakan kakinya yang terluka. Burung sampah tidak hanya menarik kakinya kembali ke posisi pasif tetapi juga menjadi agresif. Saat burung sampah melompat ke depan, ia melepaskan tusukan lagi dengan kaki kirinya. Pedang Sang saat ini diturunkan, yang berarti pedang itu tidak akan bisa menghalanginya. Ya, itu benar jika ini adalah Sang dari tahun lalu. Secara refleks, Sang mundur selangkah saat seluruh kekuatannya terfokus pada pedangnya. Dan kemudian, dia menebas ke atas dengan seluruh kekuatannya. Bang! Burung sampah menarik kakinya ke belakang saat melihat pedang itu, tapi kecepatannya tidak cukup. Bagian depan cakarnya meledak saat pedang menghantamnya. Ketika burung sampah melihatnya, ia berhenti menangis sejenak. Kemudian, ia melompat mundur saat dadanya membesar. Sang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dan mempersiapkan diri. Saat burung sampah membuka paruhnya lagi, Sang merasa seperti menabrak tembok. Burung sampah tidak lagi mempertimbangkan kesehatannya. Jika burung sampah terpojok, mereka bisa mengumpulkan semua mana anginnya dan mengeluarkan pekikan yang lebih kuat. Tentu saja, hal itu akan sangat menguras cadangan energi mereka, dan bahkan akan melukai tenggorokan mereka. Penglihatan Sang kabur, tapi dia tahu bahwa dia hanya perlu menghindari beberapa serangan berikutnya. Setelah itu, ia akan menjadi sangat lemah. Pada saat itu, dia akan memenangkan pertarungan. Namun, Sang juga tidak dalam kondisi untuk menghindari serangan berikutnya secara alami, yang berarti dia harus mengandalkan lengan kirinya lagi. Sang rata-rata dapat mencapai kecepatan lebih tinggi dengan kemampuan barunya, tetapi lengan kirinya masih menjadi yang terbaik dalam hal kecepatan yang tiba-tiba. Sang terlempar ke samping saat dia melepaskan ledakan api, nyaris menghindari cakar burung sampah. Sang hampir terjatuh karena keseimbangannya tidak seimbang, tapi dia masih bisa tetap berdiri. Saat dia melihat kembali ke arah burung sampah, Sang bisa melihat tetesan tipis darah keluar dari paruhnya yang terbuka. Tenggorokannya sudah terluka, dan tidak butuh waktu lama. Burung sampah melompat ke arah Sang lagi, dan kali ini, Sang berhasil menghindari serangan tersebut dengan melompat kembali secara normal.
Burung sampah tidak pandai bertarung, itulah sebabnya kali ini Sang mampu menghindar tanpa lengan kirinya. Sang melihat semakin banyak darah yang keluar dari tenggorokan burung sampah. Segera, 1 atau 2 serangan lagi. Sang berpikir ketika visinya melayang. Burung sampah kembali fokus pada Sang. BOOM. Mata Sang membelalak saat ledakan dahsyat tiba-tiba memakan burung sampah. Gelombang panas yang mengerikan menyapu tubuh Sang, tapi dia sudah terbiasa dengan keadaan yang lebih buruk. Saat itu, pendengaran Sang pulih. Diam, Sang mendengar teriakan marah seorang pria datang dari batu besar di samping Sang. Sang menoleh, dan matanya melebar. Sebuah gerbang besar muncul di tengah batu. Sang yakin sebelumnya tidak ada. Seorang lelaki tua dengan rambut merah memutih berdiri di depan gerbang sambil menatap dengan marah pada potongan-potongan yang dibagikan dan dibakar yang dulunya adalah burung sampah. Untuk sesaat, sulit bagi Sang untuk menerima situasinya saat ini. Pertarungan baru saja mencapai klimaksnya, namun lawannya tiba-tiba mati. Juga, dari mana datangnya gerbang itu? Pak, Sang bertanya dengan tidak yakin. Orang tua itu mengenakan jubah berwarna perunggu yang terlihat agak rendah hati. Dia jelas bukan seseorang yang terlalu mementingkan pendapat orang lain tentang dirinya. Pria itu menoleh ke arah Sang dengan cemberut. Kenapa kamu membawa burung sampah ke sini? Dia berteriak dengan kesal. Tidak dilarang bagi kalian anak-anak muda untuk berjalan-jalan di sekitar tempat ini di luar masa percobaan, tapi ini jelas hanya provokasi langsung. Apakah tidak ada yang mengajarimu sopan santun? Apa yang orang tuamu ajarkan padamu sehingga menurutmu sebaiknya membawa binatang yang paling berisik dan paling menyebalkan sejauh ribuan kilometer ke tempatku? Sang hanya menatap lelaki tua itu dengan kaget. Maaf, tapi aku tidak tahu ada orang di sini, kata Sang terkejut. Apa, kamu tidak? Orang tua itu awalnya ingin membantah Sang, tapi kemudian dia menyadari sesuatu. Kamu seorang fisioterapis. Lelaki tua itu bertanya. Sang ingat bahwa inilah yang disebut sebagian besar penyihir sebagai pejuang. Sang mengangguk. Lelaki tua itu menggaruk bagian belakang kepalanya karena merasa jengkel dan menerima. Baik, kalau begitu, kamu mungkin tidak tahu kalau aku ada di sini. Tapi sekarang kamu sudah tahu. Kedepannya tolong jauhkan hal-hal mengganggu itu dari sini, ujarnya. Sang memandang pria itu dan batu itu. Tempat apa ini? Sang bertanya. Ini, lelaki tua itu bertanya sambil menunjuk ke batu itu. Ini ujian Raja Tua. Ujian Raja Tua, Sang bertanya. Orang tua itu mengangguk. Ya, mantan Raja Kerajaan Sky Thunder menciptakan ujian ini. Ini untuk menguji para ahli baru. Jika mereka melakukannya dengan cukup baik, mereka akan mendapatkan sebagian dari warisan Raja yang lama. Tentu saja, Raja yang lama tidak terlalu peduli dengan fisika. Itu sebabnya kalian tidak mengetahuinya, tapi itu juga bukan rahasia sebenarnya. Tugasku adalah menjaga tempat ini. Jadi, itu akan sangat bagus, dihargai jika kamu bisa menghindari tempat ini di masa depan, kata lelaki tua itu. Pada saat itu, Sang merasakan perasaan familiar muncul di benaknya. Tempat ini memiliki bijihnya, kata Sword dengan suara Sang. Selama setahun terakhir, mereka telah belajar berkomunikasi dengan cukup baik. Sang hanya memandang pedangnya dengan bingung. Bijihnya, yang aku butuhkan, kata Sword. Saat itulah Sang mengerti. Bijih yang dia butuhkan untuk membuat senjatanya sepenuhnya kompatibel dengan afinitasnya. Segera, prosedurnya akan dilakukan, dan dengan itu, Sang mungkin akan membuka afinitas aslinya. Pada saat itu, dia juga membutuhkan senjata yang pas. Sang memandangi batu itu lagi. Jadi, dia bisa menemukan bijih yang dia butuhkan di pengadilan Raja Tua. Kemudian, Sang menoleh ke orang tua itu. Baiklah, terima kasih, Tuan. Saya tidak akan melakukannya lagi di masa mendatang. Bagus, kata lelaki tua itu sambil mengangguk. Kemudian, dia kembali ke gerbang, membukanya, dan memasukinya. Setelah gerbang ditutup, pintunya menghilang. Sepertinya hal itu tidak pernah ada. Sang melirik batu itu sekali lagi. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa masuk hari ini. Pertama-tama, ini adalah ujian bagi para adept, yang merupakan penyihir di alam kedua. Bahkan jika Sang mendapat izin untuk masuk, sebagai seseorang di alam pertama, dia tidak akan bisa pergi jauh. Semua sudah tepat waktunya, pikir Sang. Saya harus bertanya kepada dekan setelah prosedurnya. Kemudian, Sang memandangi potongan-potongan terbakar yang dulunya adalah burung sampah dengan cemberut. Sepertinya aku hanya bisa mengembalikan paruhnya. Ini jelas tidak dalam kondisi prima, tetapi masih bernilai. Sang menghela nafas dan memasukkan paruhnya ke dalam karung binatang. Dan kemudian, Sang berjalan kembali ke farm lain. Bab 173, Undangan. Sang berjalan kembali ke garis pertahanan. Meskipun pertarungannya belum diakhiri olehnya, dia masih memperoleh beberapa pengetahuan. Sekarang, dia benar-benar tahu betapa menyebalkannya burung sampah itu. Sang sekarang tahu persis mengapa setiap pemburu menghindari melawan burung sampah. Mereka tidak berharga apapun. Mereka terutama fokus untuk melarikan diri. Dan senjata pertahanan mereka berada pada puncaknya menjengkelkan dan menyakitkan. Sepertinya spesies tersebut secara khusus berevolusi menjadi tidak menarik bagi manusia. Itu jelek, tidak berguna, menjengkelkan, keras, dan tidak berharga. Hewan dari bumi dengan status dan nilai yang setara mungkin adalah tikus. Tentu saja,
Burung sampah masih lebih kuat dari tikus. Saya hanya perlu menahan 2 serangan lagi. Aku seharusnya bisa menghindari serangan berikutnya dengan ledakanku yang lain. Serangan terakhirnya mungkin terjadi di udara, tapi biarpun itu mengenaiku, kakinya sudah terluka cukup parah. Bahkan jika itu menimpaku, aku mungkin akan selamat. Saya pikir saya memiliki peluang bagus untuk menang. Itu 1 langkah lebih dekat untuk melawan monster tahap umum awal yang sangat kuat. Alis Sang berkerut. Namun, hanya sedikit yang bisa saya tingkatkan. Saya telah mencapai kecepatan tertinggi, dan tubuh saya juga telah mencapai puncaknya. Hanya ada 2 cara untuk meningkatkan kekuatanku tanpa meningkatkan alamku atau menjalani prosedur. Pertama, pengetahuan dan pengalaman khusus mengenai target saya. Saya sudah sangat berpengalaman dalam melawan binatang secara umum, tapi saya tidak memiliki taktik bertarung khusus untuk setiap binatang yang bisa saya lawan. Setelah hari ini, saya belajar banyak tentang burung sampah, dan lain kali, akan lebih mudah lagi. Pada saat itu, saya akan menciptakan teknik khusus untuk menghadapinya. Itu salah satu cara untuk meningkatkan kekuatanku. Cara lainnya adalah dengan mengembangkan afinitasku. Saat ini, saya dapat menggunakan afinitas saya untuk kecepatan dan fleksibilitas, tetapi saya tidak memiliki cara yang baik untuk mengubahnya menjadi senjata langsung. Sang melihat lengan kirinya. Saya telah melatih afinitas saya selama beberapa waktu sekarang, dan saya dapat merasakan bahwa saya hampir dapat mengkonsentrasikannya. Jika aku berhasil mencapainya, aku bisa meningkatkan kekuatan seranganku sebanyak itu. Namun, harga afinitiku akan mempersulitku untuk meningkatkan kecepatan jika aku juga menggunakannya untuk menyerang. Serangan dengan afinitiku hanya dapat digunakan sebagai pukulan terakhir, dan jika lawan berhasil menghindarinya, aku akan mendapat masalah karena aku tidak dapat meningkatkan kecepatanku lagi selama beberapa waktu. Tapi itu saja, Sang mendengus. Sebenarnya lucu. Melatih afinitasku dan melepaskannya dengan cara yang lebih canggih adalah apa yang dilakukan seorang penyihir. Jadi, untuk meningkatkan kekuatanku lebih jauh lagi, pada dasarnya aku harus belajar sihir pada diriku sendiri. Saya mengerti mengapa begitu banyak pejuang menyerah di jalur pejuang dan belajar sihir. Bahkan saya dapat melihat seberapa besar kendali yang tepat atas afinitas saya dapat membantu saya. Akhirnya, Sang kembali mencapai garis pertahanan. Benar saja, semua orang masih melawan gerombolan binatang itu. Saat ini, monster puncak dan tahap umum akhir telah bergabung, dan sebagian besar tim terlibat dalam pertempuran. Tim-tim yang berada di pinggir lapangan sudah menyelesaikan pertarungan mereka atau sedang menunggu pertarungan pertama mereka. Saat Sang kembali, salah satu pemburu menyeringai. Wah, kami mendengar Trashbird itu dari sini. Jadi, bagaimana kabarnya? Bagaimana Trashbird pertamamu? Tanya si pemburu. Menjengkelkan, gerutu Sang. Para pemburu tertawa keras. Itulah yang saya pikir, teriak si pemburu sambil tertawa. Ngomong-ngomong, kamu harus tahu kalau kotoran burung sampah bisa meningkatkan potensi. Tidak banyak orang yang mengetahuinya, tapi mereka yang tahu akan membayar mahal untuk sedikit kotorannya. Sang memandang pemburu itu, tidak senang. Pemburu itu hanya menyeringai. Kamu harus mengambilnya. Kamu akan mendapat banyak emas. Sang hanya melihat ke arah pemburu itu. Apakah ini masalah Spiremire yang lain? Dia bertanya. Pemburu, Chuck McGinnis, berusaha menahan tawanya. Tidak, katanya dengan tawa yang nyaris tidak bisa ditahan. Sang hanya memandang Chuck McGinnis. Chuck, sepertinya dia tidak akan jatuh cinta lagi padamu, teriak seorang pemburu di samping Chuck sambil tertawa keras. Pemburu lain di tim juga tertawa terbahak-bahak. Ngomong-ngomong, kamu benar-benar berbakat, kata pemburu lainnya. Namamu Sang, kan? Apakah kamu tertarik bergabung dengan tim kami? Sang memandang para pemburu lainnya dan memperhatikan bahwa tidak satu pun dari mereka yang mengeluh tentang hal itu. Kita harus tahu bahwa ini adalah tim yang berisi pemburu tahap umum awal. Mereka secara eksklusif memburu monster tahap umum awal, yang masih berada di atas level Sang. Fakta bahwa mereka bersedia mengizinkannya bergabung berarti mereka sangat menghargai kekuatan masa depannya. Terima kasih, tapi aku harus menolaknya, kata Sang sopan. Aduh, ditolak, teriak ketua tim sambil tertawa terbahak-bahak. Pemburu lainnya hanya menghela nafas, tapi mereka mengharapkan hal seperti itu. Mereka belum pernah bertanya pada Sang sebelumnya, tapi Sang tampak seperti seseorang yang tidak tertarik untuk ditemani. Apakah menurutmu itu ide yang bagus, Sang? Chuck bertanya dari samping. Sang memandang Chuck. Kau tahu, sungguh luar biasa bisa membunuh monster tahap umum awal yang lemah sendirian, tapi itu tidak akan berhasil selamanya, kata Chuck. Kamu harus tahu bahwa tubuh mereka menjadi lebih dan lebih kuat daripada tubuh kita, semakin kuat pula setiap orang. Jika kekuatanmu terus meningkat pada kecepatan saat ini, kamu mungkin masih bisa membunuh monster tahap umum menengah saat berada di tahap umum awal, tapi segera setelah kamu melawan monster tahap umum akhir, kamu harus berada di tahap akhir. Panggung umum juga. Dan saat kamu mencapai panggung komandan, kamu sudah terhitung sebagai salah satu pemburu terkuat di seluruh dunia jika kamu bisa menghabisi binatang buas dengan levelmu sendiri tanpa bantuan apapun. Dan hal itu menjadi sangat mustahil pada tahap komandan awal, jelas Chuck. Sang dapat melihat bahwa Chuck benar-benar mengkhawatirkannya. Sejak Chuck mempermainkan Sang, dia telah memberikan nasihat kepada Sang beberapa kali. Sepertinya dia mencoba membalas Sang atas lelucon yang dia mainkan padanya.
Kami adalah pejuang fisik. Kami adalah fisik, kata Chuck sambil tersenyum pahit. Kita bertarung dengan keunggulan yang dimiliki para monster. Kecerdasan dan taktik kita hanya bisa mencapai banyak hal. Pada titik tertentu, kesenjangan kekuatan menjadi terlalu besar. Kamu melihat Exploding Mountain Turtle setahun yang lalu, kan? Tanya Chuck. Sang mengangguk. Komandan tidak merahasiakan levelnya. Dia berada di tahap awal jalur sejati, sama seperti kura-kura gunung meledak, kata Chuck sambil menghela napas. Kamu melihat pertarungan itu dengan mata kepalamu sendiri. Sang mengangguk lagi. Ya, Dekan dan kura-kura gunung meledak berada pada level yang sama. Namun, Dekan sama sekali tidak berdaya. Upaya terbaik yang bisa dia lakukan adalah memotong batu dari kaki kura-kura itu. Dia bahkan belum mengambil darah apapun. Dan sebagai perbandingan, Dekan hampir meninggal. Apakah Dekan lemah? Apakah Dekan memiliki kekuatan pertempuran yang rendah? Mungkin tidak. Meskipun jalan menuju alam jalan sejati telah diketahui publik selama lebih dari 30 tahun, belum ada pejuang lain yang berhasil mencapainya. Ini berarti bahwa bakat juga merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mencapai alam ini. Dekan jelas bukan prajurit biasa. Namun, dia masih tidak berdaya. Pikirkan saja, oke, Chuck berkata sambil tersenyum canggung. Sang tidak menjawab. Dalam keadaan normal, dia mungkin menerima lamaran Chuck. Namun, masih ada sesuatu yang menunggu Sang. Prosedur. Dengan prosedur tersebut, Sang berpotensi mencapai kekuatan pertempuran yang sama dengan penyihir. Oi, Chuck, teriak pemimpin tim. Panggilan tugas. Chuck dengan cepat berbalik dan melihat seekor binatang berlari ke arah mereka. Bicara lagi nanti, kata Chuck sebelum dia maju ke depan. Nanti, kata Sang. Segera, tim Chuck terlibat dalam perkelahian, yang disaksikan Sang. Masih banyak yang bisa dipelajari Sang dengan menyaksikan orang lain bertarung. Layar, dan kemudian, Sang melihat seekor binatang melewati tim Chuck. Ketika Sang melihat binatang itu, wajahnya berubah menjadi seringai lagi. Itu adalah burung sampah sialan lainnya. Bab 174, Gumpalan Es. Burung sampah kedua juga melarikan diri ke hutan liar, dan Sang menyerang setelahnya. Kali ini, Sang bersiap menghadapi taktik burung sampah, dan perburuan berjalan lebih lancar. Dengan serangan pertamanya, dia berhasil melukai kaki kanan burung sampah dengan parah setelah kehilangan pendengarannya. Setelah itu, Trashbird mengeluarkan kemampuan pamungkasnya dan mencoba menutup telinga Sang. Kali ini, Sang lebih siap menghadapi burung sampah, dan dia berhasil menghindari 3 serangan tanpa menggunakan lengan kirinya. Pada serangan keempat, dia harus menggunakan afinitasnya karena burung sampah pada dasarnya telah berhati-hati dalam upaya membunuhnya. Namun setelah itu, suara burung sampah menghilang, dan tanpa gangguan suara tersebut, Sang berhasil membunuhnya setelah sekitar 1 menit bolak-balik. Sang memasukkan burung sampah ke dalam karung binatang dan kembali ke garis pertahanan. Setelah sampai, dia berbicara dengan beberapa pemburu yang bersiaga. Banyak pemburu sudah mengenal Sang, dan mereka senang berbicara dengan pemuda pendiam itu. Dia tampak seperti pendengar yang baik. 2 jam kemudian, Sang yakin bahwa tim tersebut menggunakan dia sebagai tempat sampah. Mengapa? Karena masih ada burung sampah lagi. Mereka pada dasarnya membiarkan Sang melawan binatang buas yang tidak ingin dilawan oleh siapapun. Sang tidak suka melakukannya, tapi itu mencari nafkah. 350 emas mungkin tidak seberapa untuk monster panggung umum, tapi itu masih merupakan uang yang banyak bagi seseorang di panggung prajurit. Perburuan ketiga menjadi lebih mudah bagi Sang. Saat ini, dia telah belajar mengatasi rasa pusing dan kebisingan dengan cukup baik. Tentu saja, Sang tidak bisa menghindari kerusakan pendengarannya. Mayat pertama belum lengkap, tapi aku mungkin bisa menjual paruhnya seharga 300 emas atau lebih, pikir Sang sambil memasukkan burung sampah ketiga ke dalam karung binatang buasnya. Itu seharusnya memberiku total sekitar 1000 emas hanya untuk 2,5 jam berburu. Hari kekacauan sungguh menguntungkan. Sang menunggu 2 jam lagi, dan binatang berikutnya tiba. Satu lagi burung sampah. Namun kali ini, tim lain mengejarnya hingga ke dalam hutan. Tim lain selain Sang merasa kasihan padanya. Terjebak karena hanya berburu burung sampah adalah sesuatu yang tidak mereka harapkan dari musuh terburuk mereka. Karena itu, Sang tidak perlu melawan burung sampah lagi. Saat Sang menunggu lawan berikutnya, dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh. Sang melihat ke arah barat laut. Sepertinya ada yang aneh ke arah itu. Dia tidak tahu apa yang dia rasakan saat ini. Rasanya seperti campuran antara cemas dan penasaran. Rasanya seperti ada sesuatu di sana yang terasa asing namun juga familiar baginya. Namun hanya beberapa detik kemudian, perasaan itu hilang sama sekali. Sepertinya itu hanya ilusi. Untuk sementara, Sang hanya memandang ke barat laut dengan ketidakpastian. Apakah terjadi sesuatu di zona Ice Wyvern? Pikir Sang. Bagaimana aku bisa merasakannya? Aku percaya seorang penyihir tinggi bisa merasakan sesuatu yang jauhnya berkilo-kilometer jauhnya, tapi aku jelas tidak berada pada level itu. Mungkin hanya imajinasiku. Namun, sebelum memalingkan muka lagi, Sang melihat sesuatu melayang di cakrawala. Sang memicingkan matanya ketika dia mencoba melihat apa itu. Itu pastinya sangat jauh karena bahkan penglihatannya yang lebih baik pun tidak dapat mengidentifikasinya. Apa itu tadi? Hei, Chuck, apa itu? Sang berkata sambil menunjuk ke cakrawala.
Chuck baru saja berada di samping Sang karena dia juga menunggu target timnya selanjutnya. Chuck berada di tahap umum awal, 2 tingkat lebih tinggi dari Sang. Penglihatannya seharusnya jauh lebih kuat daripada penglihatan Sang. Hah, Chuck berkata sambil melihat ke atas. Kemudian, Chuck juga memicingkan matanya saat dia mencoba memahami apa itu. Dan kemudian, mata Chuck membelalak ngeri. Setelah itu, Chuck menarik napas dalam-dalam. Dan berlari dengan seluruh kekuatannya menuju garis pertanian. Chuck mencapai kecepatan yang mengesankan saat dia menuju ke jalur pertanian. Timnya memandangnya dengan kaget. Kenapa dia pergi? Pemimpin tim melihat ke tempat Chuck baru saja melihat, dan matanya juga terbuka lebar karena terkejut. Kita tidak bisa membiarkan binatang buas lagi lewat. Kita tidak bisa mengambil risiko apapun saat ini. Pemimpin memerintahkan timnya. Kenapa? Apa yang terjadi? Pemburu lain bertanya. Ice Wyvern meninggalkan habitatnya, kata pemimpin itu. Tim pemburu menarik napas dalam-dalam karena terkejut. Wyvern S. Ia sangat-sangat jarang meninggalkan habitatnya. Biasanya ia berada di jurang terdalam di bawah zona Ice Wyvern. Di bawah zona Ice Wyvern ada sebuah danau bawah tanah yang sangat besar. Bahkan mungkin laut atau samudra. Beberapa terowongan mengarah dari danau bawah tanah ke permukaan, yang merupakan cara zona Ice Wyvern mendapatkan ice mananya. Danau di tengah Taman Dukewerwine adalah salah satu terowongan tersebut. Danau tempat Sang bertarung melawan beruang tombak es sebenarnya bukanlah sebuah danau, melainkan sebuah terowongan menuju sarang Ice Wyvern. Sang juga melihat dengan kaget ke arah barat laut. Itu adalah Ice Wyvern. Sang belum bisa melihatnya dengan benar, tapi hanya dengan mengetahui bahwa ini adalah salah satu monster zona masih memberikan rasa hormat yang besar pada Sang. Sang hanya melihat pita putih di kejauhan. Itu mungkin seperti gumpalan es. Bisa jadi itu adalah awan putih yang panjang. Namun, Screamer itu ternyata adalah Ice Wyvern. Ice Wyvern sangat jarang meninggalkan danau bawah tanahnya. Paling banyak, ia meninggalkan danaunya setiap beberapa tahun. Kita harus memberi tahu para guru Akademi Sihir. Salah satu pemburu berkata dengan nada mendesak kepada pemimpinnya. Chuck sudah pergi, jawab pemimpin itu. Sang menunggu bersama orang lain sampai Chuck kembali, dan sekitar 1 menit kemudian, dia kembali. Apa yang mereka katakan? Pemimpin itu bertanya pada Chuck. Chuck hanya mengusap bagian belakang kepalanya dengan canggung. Para guru sama paniknya dengan saya, tetapi setelah mereka memanggil salah satu wakil dekan, segalanya berubah. Berhenti mengulur waktu dan katakan saja, kata pemimpin itu dengan kesal. Yah, wakil dekan hanya menyeringai dan mengatakan ini pertanda baik. Artinya semuanya berjalan sesuai rencana, kata Chuck canggung. Kesunyian, semuanya berjalan sesuai rencana, tanya pemimpin itu. Chuck mengangguk. Itulah yang dia katakan. Tentu saja, saya bertanya kepadanya apa maksudnya. Jawabannya, itu berarti kita mendapat lebih banyak peluang untuk menghasilkan banyak uang, kata Chuck. Untuk sementara, tidak ada yang menjawab Chuck. Pada saat itu, Sang melihat sesuatu bergerak di ujung pandangannya. Itu datang dari utara barat laut, utara dari tempat dia melihat Ice Wyvern. Sang melihat awan kecil berwarna merah tua dan putih sedingin es muncul. Yang lain memperhatikan bahwa Sang sedang melihat ke suatu tempat, dan mereka juga melihat ke arah itu. Untuk sementara, kelompok mereka hanya melihat ke arah itu dengan bingung. Apa itu? Sang bertanya. Sepertinya awan mana es dan api bersentuhan, kata pemimpin tim. Ketika mereka bertemu, mereka saling berputar dan menetralisir satu sama lain. Apakah mana membentuk awan? Sang bertanya. Tidak juga. Ini lebih seperti aliran sungai, jawab sang pemimpin. Jadi, apa itu? Sang bertanya. Pemimpin itu memandang dengan cemas ke awan di kejauhan. Saya rasa saya tahu apa itu, katanya. Ya, sepertinya aku juga mengetahuinya, kata Chuck ragu-ragu. Sang memandang mereka berdua. Yang, Sang bertanya. Tanpa membuang muka, Chuck menjawab. Saya pikir Ice Wyvern dan Volcano Wim sedang bertarung. Bab 175, rencananya. Sang memandang dengan kaget ke awan di kejauhan. Ice Wyvern dan Volcano Wim sedang bertarung. Dua binatang zona sedang bertarung. Pada saat ini, Sang menyadari betapa jauhnya awan itu. Ice Wyvern mungkin sebesar Storm Eagle, dan jika terlihat sekecil itu, mungkin jaraknya sangat jauh. Menurutmu seberapa jauh jaraknya? Sang bertanya. 150 hingga 200 km, kata Chuck dari samping dengan ketidakpastian. 200 km. Sang menyaksikan pertempuran dari jarak 200 km. Jika kehancuran bisa dilihat dari jarak sejauh itu, seberapa apokaliptik jaraknya dengan pertarungan? Bagaimana dengan tanah yang berada tepat di bawah mereka? Saat ini, Sang menyadari sesuatu. Zonebis sebenarnya telah mencapai kekuatan penghancur senjata nuklir di bumi. Senjata nuklir dapat mengubah beberapa kilometer daratan menjadi kawah, dan kedua Zonebis melakukan hal itu. Mungkin semua yang ada di bawah mereka telah berubah menjadi daratan es dan api, meskipun mereka bertarung setinggi itu di langit. Sang hanya bisa melihat beberapa warna samar bergerak. Sayangnya, dia tidak bisa melihat masing-masing petarung dari jarak sejauh itu. Kemudian, Sang teringat kata-kata wakil dekan Akademi Penyihir. Ini berjalan sesuai rencana. Apakah itu berarti para penyihir mendapatkan Frost Wyvern untuk melawan Magma Wim?
Bagaimana? Mengapa? Berapa banyak nyawa yang telah mereka hancurkan? Kemudian, perasaan apatis yang dingin menyelimuti hati Sang. Seperti yang diharapkan, dunia ini tidak baik. Saya pernah meragukan asumsi saya sendiri tentang dunia di masa lalu karena semua orang idealis di sekitar saya, tapi ini membuktikannya. Dunia ini dingin, hanya kekuasaan yang berkuasa. Pada saat yang sama, Sang juga merasakan perasaan nyaman menyelimuti dirinya. Kemudahan. Mengapa? Karena dia telah bekerja sangat keras untuk menekan empatinya. Sang telah bekerja tanpa kenal lelah untuk mematikan empatinya selama setahun terakhir. Dia selalu merasa bersalah karena berusaha bersikap dingin. Bagaimana jika dunia sebenarnya tidak sedingin itu? Bagaimana jika gurunya benar? Bagaimana jika kesalehan, rasa hormat, dan kejujuran benar-benar merupakan hal yang paling penting? Jika itu yang terjadi, Sang akan membuang-buang usahanya selama setahun penuh. Namun kini, Sang menyadari bahwa dia tidak menyia-nyiakan waktunya. Jika aku ingin menjadi kuat, aku harus mampu melakukan hal-hal yang tidak pernah diizinkan oleh diriku di masa lalu. Saya harus ingat bahwa hanya kekuatan saya yang penting. Yang lain akan mati. Orang akan mengkhianati orang lain demi keuntungannya sendiri. Pada akhirnya, hanya kekuatan yang bisa diandalkan. Sang menyaksikan kedua binatang itu bertarung selama setengah menit hingga mereka akhirnya berpisah. Magma Wim terbang ke utara sementara Ice Wyvern tetap berada di tempat mereka baru saja bertarung. Gambarannya jelas. Ice Wyvern telah memenangkan pertarungan. Sang tahu banyak tentang zona yang berbeda, dan dia juga tahu, berdasarkan petunjuk konteks, di mana kedua binatang itu bertarung. Kedua binatang itu telah bertarung di atas medan perang raksasa di utara zona Ice Wyvern. Ice mana dari Ice Wyvern Zone menyentuh Fire mana dari Volcano Wim Zone di utara. Kedua elemen itu tidak cocok sama sekali, yang meluas ke binatang buas. Bis secara pasif mengeluarkan elemental mana. Jadi, dalam arti tertentu, jika sekelompok besar binatang bepergian ke suatu tempat, mana akan mengikuti. Medan perang di utara zona Ice Wyvern dan di selatan zona Volcano Wim telah setengah terisi dengan Ice Mana dan setengah lagi diisi dengan Fire Mana, dan para monster terus-menerus berperang satu sama lain. Karena itu, hampir tidak ada manusia yang tinggal di medan perang. Tapi bagaimana dengan sekarang? Dengan mundurnya Volcano Wim dan Ice Wyvern yang tersisa, apa yang akan terjadi dengan medan perang? Ice Mana milik Ice Wyvern akan membanjiri seluruh medan perang, memusnahkan mana api di sekitarnya. Jadi, bukankah itu berarti zona Ice Wyvern akan meluas ke arah utara? Dan kemudian, Sang menyadari rencana yang dibicarakan oleh Wakil Dekan. Karena Duke Warwine adalah pemilik zona Ice Wyvern, bukankah sekarang dia juga akan mendapatkan kepemilikan atas medan perang? Jadi, itulah rencana mereka, pikir Sang sambil menarik napas dalam-dalam. Mereka menyuruh Ice Wyvern untuk bertarung dengan Volcano Wim. Mereka mungkin yakin Ice Wyvern akan memenangkan pertarungan. Dan sekarang, Duke Warwine memiliki akses ke negeri yang penuh dengan sumber daya. Karena hampir tidak ada manusia yang melakukan perjalanan ke medan perang, seluruh zona mungkin dipenuhi dengan biji, binatang langka, dan tanaman berharga. Dan karena kami adalah bagian dari Kadipaten Duke Warwine, kami juga mendapatkan akses ke tanah baru ini. Itu yang dimaksud oleh Wakil Dekan, kita juga mendapat kesempatan baru untuk mendapatkan uang. Sang melihat sekeliling dan memperhatikan banyak orang yang masih bingung. Sepertinya dia adalah salah satu orang pertama yang memecahkan misteri mengapa Ice Wyvern dan Volcano Wim bertarung. Tetapi mengapa hari ini? Pikir Sang. Saya tidak berpikir Duke Warwine akan memilih hari yang berbahaya untuk melakukan serangan. Dia mungkin harus terlibat dalam beberapa cara, yang bahkan mungkin membuatnya tidak tersedia jika binatang buas tahap jalan sejati menyerang. Untuk sementara, Sang hanya berpikir, bagaimana jika itu hanya mungkin dilakukan pada hari kekacauan? Bagaimana jika kepergian Storm Eagle ada hubungannya dengan bagaimana mereka berhasil melakukan ini? Saya kekurangan informasi dan tidak dapat mengambil kesimpulan konkret saat ini. Untuk sementara, para pemburu hanya melihat ke utara sambil mengungkapkan kecurigaan mereka. Sang tidak mengungkapkan kecurigaannya. Lagi pula, jika ini dimaksudkan sebagai rahasia, dia bisa mendapat masalah jika mengumumkannya ke publik. Ketika berhadapan dengan kekuatan yang jauh di atas kemampuan seseorang, lebih baik berhati-hati. Banyak pemburu lain yang tidak menyadari pertarungan antara monster zone. Lagi pula, mereka sibuk dengan pertarungan mereka sendiri, dan beberapa binatang yang bertarung di depan mereka pasti lebih mencolok daripada awan kecil di kejauhan. Sayangnya, 10 menit kemudian, pekerjaan dipanggil. Tim Chuck menetapkan target berikutnya, dan Sang juga harus mempersiapkan diri. Dia tidak akan mendapatkan burung sampah lagi, tapi dia mungkin mendapatkan yang lain. Dan benar saja, lawan barunya datang pada tengah hari. Itu adalah kadal batu yang besar. Batuan ada di sekujur tubuhnya, dan kecepatannya tidak terlalu cepat. Ketika Sang melihat itu, dia menjadi tertarik. Seekor kadal karang, pikir Sang. Lawan ini sempurna. Kadal karang adalah predator penyergap seperti ular penghilang, yang membuat mereka kikuk dalam konfrontasi langsung. Kadal karang terkubur di dalam tanah hingga hanya sebagian batunya yang menyembul dari permukaan. Jika binatang buas yang bisa mereka bunuh mendekat, tombak batu akan meledak dari batu. Bisa dibilang, Crack Lizard adalah makhluk yang paling mirip dengan Spiremire yang benar-benar ada, dan mungkin dari sanalah Chuck mendapatkan inspirasinya.
Kadal krek lambat, tapi tombak bumi mereka cepat dan mematikan. Tentu saja, pertahanan mereka juga sangat baik. Sang sangat bersemangat untuk menguji kemampuannya melawan krek lizard. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.